Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Maharani Salsabila Irawan dengan NIM 2313407174 kelas BKI 6E. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai learning journal pada pertemuan ke-15 dari mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma, S.Ikom, MSI. Teman-teman, pada pertemuan ke-15 kali ini, kelas dimulai seperti biasanya, yaitu dengan berdoa bersama, lalu absensi, dan dilanjut dengan sesi penampilan public speaking oleh rekan-rekan saya yang terpilih, yaitu Septiani, Kenzi, dan juga Naila. Mereka membawakan penampilan public speaking dengan luar biasa informatif, menarik, dan juga tentunya menyenangkan. Lalu setelah penampilan sesi public speaking, kelas dilanjut dengan sesi penampilan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 5, yaitu kelompok terakhir, dengan judul yang berbeda, yaitu mengenalkan dan mempraktikkan ice breaking. Pada pembahasan pertama dengan subjudul pengertian ice breaking. Jadi, ice breaking ini merupakan suatu aktivitas permainan dan juga kegiatan peralihan yang dirancang secara kreatif untuk mencairkan situasi psikologis yang ada di dalam kelas yang terasa menegangkan, tidak nyaman, dingin, dan juga membosankan. Pembahasan kedua dengan subjudul tujuan dari ice breaking. Tujuan dari ice breaking ini sendiri yaitu yang pertama, mengoptimalisasikan otak, yang kedua, menyegarkan suasana, yang ketiga, mencairkan suasana, yang keempat, dari aspek psikologis yaitu untuk menstimulus cara berpikir yang kreatif dan juga sistematis, lalu yang terakhir yaitu untuk membangun dinamika kelompok. Pembahasan ketiga dengan subjudul fungsi ice breaking. Terdapat beberapa fungsi ice breaking, di antaranya secara umum yaitu yang pertama, mencairkan suasana di awal pertemuan, yang kedua, membuat keakraban antar peserta, yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan di sela-sela sesi, yang keempat, menjadi pintu masuk atau pengantar dari sebuah materi, yang kelima, menjadi proses bagian dari materi, yang keenam, menjadi penutup atau kesimpulan dari sebuah materi, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menjadi sarana kompetensi. Pembahasan keempat dengan subjudul pentingnya ice breaking. Ketika kelas sudah terasa jenuh, membosankan, dan juga terasa monoton, maka ice breaking ini merupakan langkah yang sangat penting untuk diselipkan di sela-sela pembelajaran. Tujuannya untuk membangun semangat dan kelas terasa menyenangkan dan juga membangun antusias dari para siswa atau audiens. Pembahasan kelima dengan subjudul jenis-jenis ice breaking. Terdapat beberapa jenis ice breaking, diantaranya yang pertama jenis yel-yel, biasa digunakan ketika perlombaan seperti pramuka atau perlombaan antar kelas. Yang kedua jenis tepuk tangan, ini biasanya bisa digabungkan dengan yel-yel. Yang ketiga jenis lagu, yang keempat jenis gerakan badan, yang kelima jenis humor, yang keenam jenis permainan, yang ketujuh jenis cerita atau dongeng, yang kedelapan jenis sulap, dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu jenis visual audio. Pembahasan keenam dengan subjudul teknik penerapan ice breaking. Terdapat beberapa teknik penerapan ice breaking, yaitu yang pertama, teknik penerapan ice breaking secara spontan. Seorang pendidik harus bisa melakukan ice breaking secara spontan, yaitu dilakukan dengan tiba-tiba tanpa persiapan apapun sebelumnya. Seorang pendidik itu pasti ingin menerima keadaan positif dari siswanya. Maka dari itu, contohnya, ketika akan memulai pembelajaran, tampaknya siswa tersebut belum siap secara intelektual untuk menerima materi. Maka dari itu bisa dilakukan ice breaking sebelumnya untuk membangun semangat siswa
dan bisa melanjutkan langkah-langkah pembelajarannya dengan baik. Yang kedua yaitu ice breaking di awal pembelajaran. Beda dengan ice breaking secara spontan, ice breaking di awal pembelajaran ini sudah diatur atau dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika memulai proses pembelajaran, seorang pendidik ini harus melakukan beberapa hal terkait dengan persiapan mental dari siswa yang akan mengikuti proses pembelajaran yang akan terjadi. Contohnya sama seperti tadi, ketika ada siswa yang terlihat atau tampaknya tidak siap secara intelektual untuk memulai pembelajaran, maka dari itu bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk membangun siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, ice breaking inti pembelajaran. Pada kegiatan ice breaking inti pembelajaran ini merupakan menit yang sangat penting karena pada saat ini siswa sudah merasa jenuh dan bosan ketika mendengarkan materi di dalam kelas. Maka dari itu diperlukan ice breaking supaya siswa kembali bersemangat ketika mendengarkan materi selanjutnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ice breaking di akhir pembelajaran. Ice breaking di akhir pembelajaran ini dianggap perlu meskipun pembelajaran sudah selesai. Karena tujuannya untuk merefresh kembali otak siswa yang telah mendengarkan banyaknya materi supaya siswa ini tidak merasa stres ketika sudah mendengarkan materi yang telah diberikan oleh seorang pendidik. Pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir dengan subjudul langkah-langkah pelaksanaan ice breaking dan contohnya. Langkah-langkahnya yaitu pemateri menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua, pemateri bisa menentukan jenis ice breaking yang akan dimainkan. Yang ketiga, pemateri bisa menjelaskan ice breaking yang akan dibawakan. Lalu yang terakhir, ketika ice breaking sudah dimainkan, maka pemateri bisa memberikan apresiasi seperti tepuk tangan, lalu menghubungkan kegiatan tersebut dengan materi utama. Lalu ada contoh-contoh dari ice breaking di dalam kelas. Saudara Talia menjelaskan tentang contoh-contoh atau memberikan contoh dari ice breaking, yaitu yang pertama 3 kata tentang saya. 3 kata tentang saya ini kita menyebutkan nama kita, lalu memberikan 3 kata yang menggambarkan tentang diri kita sendiri. Lalu yang kedua tepuk semangat, yang ketiga ikuti gerakan. Ini bisa dilakukan dengan konsentrasi dan fokus. Jadi para peserta mengikuti instruksi dari pemateri dengan cara konsentrasi dan fokus tadi. Yang keempat yaitu kerjasama kelompok, contohnya menyusun puzzle bersama tim. Yang kelima yaitu ice breaking berbasis web, jadi contohnya teman-teman bisa menggunakan media seperti Kahoot untuk kuis agar pembelajaran tidak terasa monoton. Teman-teman, tadi adalah pembahasan materi yang diberikan oleh kelompok 5, setelah itu sesi presentasi pun selesai, dan dilanjut dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi di setiap pertemuannya, lalu perkuliahan pun berakhir dan kita pulang kurang lebih pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kira-kira itu tadi pembahasan learning journal pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Saya Maharani Salsabila Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.